Kami warga Cirebon Timur mendukung Kang Haji Dedi Mulyadi untuk maju Jabar 1 ngurus lembur Nata Kota Jabar Istimewa. Yes. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Oh iya. Kita sebelum ke sana ke rumahnya Ivan, kita nemuin Eka ya. Oh, yang rumahnya dijual tuh. Oh, sekarang tinggal di warung. Oh. Mana? Ini keluarganya Eka. Ini juga ada. Oh, ini keluarganya Eka. Iya. Saya Dedi, Bu. Apa kabar? Baik. Ibunya? Ya Allah. Sini aja. Enggak apa-apa. Kotor, Pak. Enggak apa-apa lah, kotor ya biasa, Bu. Iya. Ibu jual rumah. Iya, ini rumah saya Pak yang dijual. Mana rumah yang dijual? Ya, di sini ya Bapak mau Iya, tahu. Pak. Aduh ya Allah. Ya, ada sini. Tenang, mudah-mudahan aja jalan, Bu. Ya. Ini ibunya Eka ya. Ini menjual rumah. Ini rumah yang dijual. Rumah dijual untuk apa? Ya buat pontang panting. Oh, ini rumah yang dijual. Dijualnya ke? Saya nggak bisa ngomong. Oh, udah untuk biaya beracara itu. Nggak apa-apa. Kan saya tujuannya itu ngumpulin terus Bu data yang ya siapa tahu bermanfaat. Kan sekarang Neneknya. ini neneknya Eka. Ini neneknya Eka. Iya, apa kabar? Udah boleh Ibu ngobrol sini. Sini. Ya. Mudah-mudahan ya Allah ada jalan. Iya. Sini aja Bu, biar gampang. Iya. Iya. Eka anak keberapa? Anak pertama. Ibu punya anak berapa? 4. Eka anak pertama. Waktu itu Eka usia berapa? 8 tahun yang lalu. Bila sih, Dek? Sekarang umurnya berapa? Kan Eka tanggal lahir tuh 2000. Bila sih, Dek? Yolan tuh 2019 ya. Yolan tuh berapa sih, Dek? 98. Iya, 98. Kira-kira sekarang ada Eka umurnya 25? Enggak. Udah Coba 30-an? deh dalam kartu keluarga, Dek. Boleh lihat ya. Bentar. Waktu itu Eka sudah nikah? Belum. Belum. Kerjanya apa? Bangunan, Pak. Kuliah bangunan juga. Iya. Suka kerja di proyek-proyek. Iya, Pak. Terus temennya yang 5 orang itu temenan. Iya. Eko, Hadi, Iya, Jaya. Eka ya. Eka Sandi. Iya. Eka Sandi. Eka Sandi kelahirannya tanggal 3 bulan 4 tahun 1993. Tahun 1993 Eka Sandi. Berarti waktu peristiwa itu usianya 93 tambah 7 20 20 tambah 16. 7 tambah 16 berarti 23 tahun. 23 tahun waktu peristiwa. Iya. Sekolahnya dari mana dulu? SD, SMP, SMA-nya nggak kelar, nggak udah biaya. Oh, punya bapak? Punya Kerjanya apa? bangunan juga, Pak. Oh, kerjanya bangunan juga. Tapi sampai SMA nggak kelar, nggak punya biaya. Iya. Akhirnya kerja jadi kuli bangunan. Ya. Nih, Ibu sampaikan apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu alami. Nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Siapa tahu bahwa saya kalau bentar, Bu.
loh ketemu sama ibu tuh. Saya juga sakit-sakit terus, Pak. Jadi ya, saya merasakan apa yang ibu rasakan, Bu. Ya. Mohon maaf ya, saya suka hancur hati saya. Pada waktu itu Eka itu posisi di mana ketika kejadian itu? Di SMP 11. Oh, Itu kan di rumah Pak Pasren tidurnya. Pak RT itu. Mm-mm. Oh, jadi Eka itu tidak bareng sama Saka ya? Tidak. Eka itu masuk dalam rombongan anak-anak yang suka nongkrong di situ. Ya, nongkrongnya itu Eka, terus Eko, Eko, Hadi, Jaya, sama si Sudirman. Idiot. Ya. Sudirman itu mengalami keterbelakangan. Iya. Secara mental dia tidak sempurna. Mm-mm. Nanti saya ketemu keluarganya Sudirman. Mm-mm. Waktu pernyataan orang tuanya juga dulu begitu. Tapi Iya. Sudirman itulah yang paling pertama mengaku. Iya. Dan hari ini pun saya dengar yang mengaku bahwa melihat Peggy itu Sudirman. Iya. Gitu loh. Oh, Sudirman itu ya. Itu di sana. Ibu posisi itu, ibu waktu di mana? Saya di rumah. Di rumah di sini. Dikasih tahu sama orang, anak ketangkep. Ketangkepnya kan besok 3 hari Iya. setelah kejadian. Mm-mm. Waktu itu posisinya di sana, nginep di rumah Pak Pasren. di rumah Pak Pasren. Pak Pasren tuh Pak RT. Iya. Jadi nginep di rumah anaknya Pak Pasren sebenarnya kan. Iya. Kalau kata keterangan si Babe, ya kan. Cuman kan Pak RT-nya nggak tahu di BAP-nya mengatakan tidur malam Minggu apa malam Senin. Malam Minggu. Di BAP-nya. Benar itu malam Minggu tidur di situ. Tapi ya saya nggak tahu ya apakah ada perubahan pengakuan dari malam Minggu berubah ke malam Senin, saya nggak tahu. Nanti lihat BAP-nya. Tetapi ibu punya keyakinan bahwa pada malam Minggu itu mereka menginap di sana. Iya, anaknya kan ngomong, "Kak, kamu dari mana?" Tidur di rumah Pak Pasren. Oh, paginya ditanya sama ibu, "Kamu tidur di mana?" Di rumah Pak Pasren. Cuman itu dipatahkan ketika saya dengar ada keterangan bahwa nginepnya malam Senin. Itu kan dipatahkannya itu. Iya, Pak Pasrennya tuh ngomongnya nggak benar. Oh, bilangnya jadi malam Senin. Nah, kemudian sebagai seorang ibu ya, ibu meyakini anak ibu nggak bersalah. Ya iya, Pak. Dia kan orangnya tuh diem. Diam terus. Nggak apa sih, nggak nakal. Nggak pernah punya musuh. Pernah nggak cerita dia tentang misalnya, "Mah, aku lagi ribut sama Eki"? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nah, kemudian berarti kan anak ibu waktu itu ditangkap jam Sore, Pak. Sore. 5:30 kayak siapa ya? 5:30 ditangkap. Ibu bingung dong waktu itu. Iyalah, nyari ke Polda, nggak boleh ketemu. Waktu itu ditahannya di Polres, di Polda, Iya, Polres. di Polresta ya. Ditahan, nggak boleh ketemu. Ibu bisa ketemu dari penangkapan sampai bisa ibu melihat anak ibu berapa hari? 1 minggu ya dia. Satu minggu bisa 1 ketemu. minggu lebih ya, kayak siap lah kayak. Iya. Baru ketemu, terus Iya. lihat foto udah pada bonyok-bonyok tuh di HP, di TV. Iya. Oh, itu bisa. Akhirnya bisa ketemu. Iya. Waktu itu ditangani oleh pengacaranya siapa? Tadi sih nggak ada pengacara. Ya, Bu Titi sama Pak siapa sih? Pak Nainggolan. Bukan. Pak Sudir. Pak siapa sih? Pak Bu Titin ke dari siapa sih, Saka? Dari Pak siapa sih? Rudian. Samsudin dah. Oh ya udah, nanti kita Iya. cari. Langsung ditangani pengacara ketika Iya. sudah ke pengadilan. Iya. Waktu selama di polisi tidak pernah didampingi pengacara. Enggak. Tidak pernah. Jadi masuk pengadilan baru dikasih pengacara. Kemudian
ibu pada akhirnya apa yang ibu dapatkan selama proses anak ibu disidik, kemudian ditahan? Nggak dapat apa-apa, Pak. Artinya ibu dapatan tuh apa, pernah ada tekanan ke ibu? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ya itu nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu. Kemudian kan ibu dapat vonis tuh, Iya. anaknya kan dapat vonis seumur hidup. Iya. Habis itu ibu jual rumah. Iya. Jual rumah, akhirnya pindah ngewarung di sini. Ada di sana Pak, di kali kecil. Rumahnya Di RT 2. ada Dekat kali. rumahnya. Tapi sering kebanjiran di situ juga, Pak. Akhirnya buka warung di sini. Ini punya anak, Pak. Anak Anak yang perempuan, nomor 2. warungnya. Oh, Oh, punya anak. punya anak. Udah nikah anaknya. Udah punya anak 2. Warungnya warung ibu, warung anak ibu. Awal anak. Warung anak. Saya disuruh nungguin daripada jenuh. Daripada ngelamun. Mm-mm. Daripada jenuh suruh nungguin. Mm-mm. Terus kemudian ibu kan yakin anak ibu tidak bersalah. Yakin, Pak. Benar. Bener yakin sekali, Pak. Yakin anak ibu tidur di rumah anaknya Pak RT. Iya, yakin. Oh, Teman-temannya banyak ya, Bapak tuh. Yang tidur di rumah anak Pak RT berapa orang sih? Ya kan Eko, Eka, Hadi, Supri, Jaya. Termasuk Sama anaknya Pak RT-nya kan? Iya. Kan anak Pak RT-nya nggak ditahan. Iya. Kan tinggal ditanya dong anak Pak RT-nya. Baru dewek, Pak. Apa itu artinya, Bu? Pak Srennya aja nggak mau ngakuin. Sekarang Pak RT-nya di mana sih? Ada di rumahnya. Tapi kalau saya ke sana nggak pernah ada. Iya, Pak. Yang nggak tahu saya. Nggak pernah ada saya kalau saya ke sana. Nah, harapan ibu karena yakin anaknya tidak salah, harapan ibu apa? Sebagai seorang ibu loh, ingat doa seorang ibu itu Allah dengar loh. Iya. Kalau anaknya tidak bersalah, ibunya terus meminta kepada Allah, akhirnya Allah membukakan pintu semua orang. Saya yakin peristiwa ini pada akhirnya akan terungkap. Ya, dan akhirnya bisa bebas. Iya, amin. Apa harapannya? Cepet pulang aja, Pak. Masa lu rumah biarin. Yang penting anak cepet pulang. Andai kata, ini andai kata, ada novum, pengacara menemukan novum baru, novum istilah hukum ya, menemukan bukti baru bahwa anak ibu tidak bersalah. Ya kan, saya ngomong andai kata. Kemudian anak ibu pada akhirnya bebas oleh Mahkamah Agung. Iya. Ibu mau nuntut nggak pada penyidik? Atau ikhlas saja sudah? Ikhlas aja lah. Ibu tidak akan menuntut apapun. Mau ikhlas saja. Ini ikhlasin Ya aja. pengennya sih namanya sih Pak balik kembali yang namanya baik lagi. Oh iya, artinya kan kalau itu kan sudah, kalau dibuktikan oleh pengadilan salah di rumah kabe. oleh Mahkamah Agung melalui PK, nah ibu tidak bersalah, Umain tong, sumurin tong, lemain tong. ya otomatis anak ibu Beli lah kan duit namanya motorin tong. bersih lagi. Bong Iya. gimana? Kalau anak ibu udah bersih lagi, Ya Allah. Kak, yang Eka itu yang minta Renaldi beli bensin ya, yang dibonceng adalah Eka. Iya, ini Saka. Saka. Tapi Renaldi bisa pulang Iya. bebas. Kenapa Renaldi bisa bebas? Dia tidak mengakui semuanya. Sama sekali. Tidak masuk Walaupun kali. dia Kalau mengalami. kakaknya tuh kasihan sama adiknya, maka dia tuh ngakuin. Oh. Yang penting adiknya keluar. Oh, jadi Eka itu mengakui demi membebaskan adiknya. Ya itu sih kan si Dirmanya kan ngomong ini kan. Jadi Eka itu mengakui Ya gara-gara kesalahan si itu Dirman terus karena kasihan sama Sudirman adiknya. mengaku bahwa ini. Kemudian Eka itu demi membebaskan adiknya, sudahlah saya yang di penjara, adik saya yang bebas.
Renaldi itu. Renaldinya sekarang udah kerja, Udah nikah. udah punya anak. Jadi itu pengorbanan Mm-mm. seorang kakak ya. Ya, pengorbanan seorang kakak demi adiknya, rela menjalani pidana seumur hidup, yang penting adiknya bebas. Iya. Apa ya? Sebuah tindakan yang luar biasa. Ya, kita berdoa sama Allah ya Bu ya. Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha menggerakkan. Semoga hati setiap orang tergerak. Iya. Kemudian nanti kalau PK dilakukan, harapan kita ini adalah pada hakim Mahkamah Agung yang menangani PK. Semoga hatinya tergerak bisa melihat kebenaran. Iya. Ibu juga kan kalau anak ibu benar, pasti ibu juga ingin dia bebas. Iya. Kalau anak ibu salah melakukan, ya ibu juga ikhlas dong Bu ya. Iya. Kalau kalimatnya kalau loh Bu, Iya. kalau melakukan. Jadi kita serahkan saja sekarang. Mudah-mudahan nanti pengacaranya yang akan membuat PK bisa lancar, menemukan bukti-bukti baru Iya. yang pada akhirnya nanti bisa terbuka melalui PK, karena harapan terakhir tuh PK. Iya. Mudah-mudahan aja ada jalan. Mudah-mudahan juga ibu usahanya lancar. Amin. Saya tidak bermaksud untuk melakukan pembelaan terhadap terpidana. Iya, Sekali Eka juga lagi. ya, alhamdulillah di Kerutan Kesambi itu dia tuh kerja di kantin. Sekarang sananya di LP mana sih Bu? Kesambi. Kesambi ya. Lapas nomor 1. Kerja di kantin ya. Iya. Jadi saya tidak membela terpidana loh. Yang saya bela itu adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang masih punya harapan bahwa anaknya tidak bersalah, dan masih punya doa kalau anaknya tidak bersalah itu bebas. Amin. Saya nanti sini ibu nitip, siapa tuh warungnya bisa ditambahin modalnya. Alhamdulillah Ya, rabbil alamin. terima kasih Bu ya. Sehat Bu. Iya, Pak. Sehat ibunya. Iya. Bapaknya kerja sekarang. Kerja. Terima kasih ya, Pak. Nuhun ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ay, nulungnya syukur alhamdulillah. Bukan beli nulung ya pan ngamuk kumbok sih.